Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Gilang. Hari ini hari Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2020. Putra putri Raudatul Atfal selalu giat belajar, rajin dan tekun agar menjadi anak yang berguna. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berguna bagi bangsa. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berbakti pada Allah. Sekarang kita baca mafudotnya sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adibu mahbubun, anak yang baik disayangi. Akrim abaka wa ummaka, hormatilah ayah dan ibumu. Akrim ustadzaka, hormatilah gurumu. Awin ahoka mastatota, tolonglah saudaramu semampu kamu. Akrim jaroka, hormatilah tetanggamu. Akrim doifaka, hormatilah tamumu. Nah, hormatilah tamumu. Jika sedang ada orang yang berkunjung ke rumah sebagai tamu, misalnya temannya ayah, temannya ibu, atau ada orang lain, nah anak-anak tidak boleh mengganggu ya. Jangan lupa tamunya disuguhi minuman. Tidak boleh ketika orang tua, mama kita lagi ngobrol sama tamu, Mama, dengar aku, sambil marah-marah. Nah, nggak boleh seperti itu anak soleh ya. Atau mama minta uang mau jajan, minta dulu atuh mama. Sedangkan mamahnya lagi ngobrol dengan tamu. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Itu namanya tidak menghormati tamu. Kita harus menghormati tamu. Akrim doi faka, hormatilah tamumu. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Ya Allah, manfaatkanlah apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan manfaatkanlah ilmuku. Amin. Oke anak-anak, masih ingat nggak sekolah itu tempat untuk apa? Ya betul, sekolah itu tempat untuk bermain, belajar, berlatih, berteman, dan mencari pahala. Nah, pinter. Alat-alat apa saja yang suka ada di sekolah? Iya, ada alat-alat untuk belajar, ada alat-alat untuk bermain juga, ada alat-alat untuk kebersihan, ada alat-alat untuk makan, ada alat-alat untuk ibadah. Hari ini Bu Gilang mau mengajak anak-anak untuk mengetahui aturan yang ada di sekolah. Bu Guru, kenapa sih harus ada aturan? Aturan itu gunanya untuk apa? Aku sebel kalau misalnya ada aturan, harus ini, harus itu. Boleh nggak Bu Guru kalau nggak ada aturan? Anak-anak, aturan itu dibuat agar kalian senang dan juga selamat, aman. Ya, kalau aturan tidak dibuat, nanti bisa terjadi kekacauan. Semua orang tidak punya aturan, misalnya ngambil buku seenaknya, tidak ada aturannya, bermain seenaknya, tidak ada aturannya, naik turun tangga seenaknya, tidak ada aturannya. Nanti akan ada anak yang celaka, apakah jatuh, atau nanti ada yang keinjek mainannya jadi rusak, atau bukunya tarik-tarikan karena tidak mau bergantian, nanti bukunya sobek. Nah, apakah itu
itu bagus? Apakah itu enak hidup tanpa aturan anak-anak? Berarti aturan itu sangat penting. Nah, sekarang Bu Guru mau memberitahu anak-anak aturan-aturan yang ada di RAA Syarif ya. Oke. 1. Tidak boleh berlari di ruangan kelas ya. Karena berlari itu di luar ruangan. Kalau di dalam kelas atau di sekolah kita berjalan saja. Kenapa nggak boleh berlari? Nanti anak-anak akan menabrak anak lain yang sedang belajar. Akan menabrak anak lain yang sedang berjalan. Ya, jadi tidak aman untuk berlari di dalam kelas. Nanti kalian nubruk ke meja, ke kursi, ke lemari. Nah, sehingga kalau di dalam kelas tidak boleh berlari. Hanya boleh berjalan. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, naik dan turun tangga harus bergantian. Ya, yang naik dan yang turun harus bergantian. Anak-anak kan sudah lihat kan sekolah kita waktu Bu Citra sama Bu Syifa sedang memperkenalkan sekolah kita itu ada tangga. Nah, naik ke tangga itu harus bergantian dan tidak boleh berlari, ya, supaya aman. Itu peraturan nomor 2. Peraturan nomor 3, aturannya adalah berbicara pelan dan sopan. Jadi ingat, di sekolah itu tidak berteriak-teriak karena kita tidak sedang di lapangan dan tidak ada yang tuli anak-anak. Berbicara sedikit saja pasti sudah mendengar. Ya. Selain berbicara pelan, bicaranya juga yang sopan. Ya, sebelum berbicara pilihlah kata apa ya yang bagus, kata apa ya yang baik. Nah, sebelum berbicara, berpikir dulu mau berbicara apa. Kalau belum tahu, Bu, aku mau ngomong ini udah sopan belum, Bu? Bahasanya boleh bertanya sama Bu Guru. Agar kalian jadi tahu kata-kata yang baik dan sopan, ya. Itu peraturan nomor 3, berbicara pelan dan sopan. Peraturan nomor 4. Nah, peraturan nomor 4 adalah berbicara bergantian. Nah, anak-anak, ini penting sekali. Kalau misalnya kalian mau berbicara tapi bicaranya bersamaan dengan teman-teman yang lain, mungkin gak akan terdengar suaranya. Yang terdengar mungkin suara berisik aja. Sedangkan nanti Bu Guru gak akan bisa dengar apa yang kalian maksud. Karena berbicaranya bersamaan. Boleh deh kalian coba di rumah. Ajak semua orang untuk berbicara bersamaan. Apakah enak berbicara bersamaan? Jadi aturan di sekolah berbicara bergantian. Kalau Bu Guru yang sedang berbicara berarti anak-anak mendengarkan. Ketika anak-anak berbicara berarti Bu Guru dan teman-teman yang lain akan mendengarkan. Setuju ya dengan peraturan ini? Nah, peraturan yang nomor 5. Nah, ini juga sama penting. Mengangkat tangan saat akan berbicara. Jadi, sebelum berbicara angkat tangan dulu. Nanti sama Bu Guru ditunjuk, iya, kamu boleh bicara apa? Nah, baru deh berbicara. Jangan angkat tangan sambil mulutnya berbicara, angkat tangan aja dulu. Ya, nanti akan ditunjuk oleh Bu Guru untuk berbicara bergantian. Peraturan nomor 6, yaitu merapikan mainan, alat makan dan minum sendiri yang telah dipakai. Nah, di sekolah kan lebih banyak nih mainannya dibandingkan kalau Bu Guru sedang home visit. Kalau Bu Guru lagi home visit kan bawa mainannya cuma sedikit. Kalau di sekolah banyak. Nah, jadi mainan yang sudah dimainkan oleh anak-anak seperti Lego atau buku perpustakaan atau mainan bayi-bayian, mainan masak-masakan, main bola atau main apapun harus dirapikan lagi kalau sudah dipakai, disimpan lagi di tempatnya ketika waktu bermain sudah selesai. Begitu juga alat makan dan alat minum harus dicuci kembali sebelum kita pulang ke rumah. Karena di sekolah itu ada makan di sekolah.
nanti kita makannya rame-rame, makan makanan yang sehat ya. Jadi itu peraturan nomor 6, merapikan mainan, alat makan dan minum sendiri setelah dipakai. Nomor 7, peraturan yang penting sekali sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Jadi nomor 7 itu adalah anak-anak harus saling menyayangi, saling menghargai, dan juga saling mengingatkan sesama warga sekolah ya. Temannya harus disayang, tidak boleh didorong, tidak boleh dicubit atau direbut mainan yang sedang dimainkannya. Terus disuruh beres-beres sendiri, padahal yang mainnya tadi banyakan. Jadi jangan lupa temannya harus disayang, apalagi didorong, tidak boleh ya anak-anak, itu berbahaya. Nah, jadi peraturan nomor 7 itu harus menyayangi, menghargai sesama warga sekolah. Oke? Nah, itu dia aturan-aturan yang ada di sekolah. Sekarang, Ibu Gilang mau kasih tugas nih. Tugas untuk kelompok A dan kelompok B itu sama hari ini. Nah, pertama adalah coba kalian lihat gambar ini. Nih, ya. Sudah lihat gambarnya? Nah, tugasnya adalah ceritakan apa yang terjadi di dalam gambar itu. Ada kejadian apa di gambar itu? Nanti boleh kalian rekam di voice note, kirim ke Bu Gilang ya. Itu tugasnya untuk kelompok A dan kelompok B. Tugas yang kedua untuk kelompok A dan kelompok B juga adalah ini nih. Tugasnya ini nih. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang perilaku anak-anak yang mencerminkan aturan yang dilanggar dan aturan yang ditaati. Kalian tinggal pilih aturan mana yang dilanggar dan aturan mana yang ditaati. Nanti kalau yang ditaati berarti kasih tanda checklist. Kalau yang dilanggar kasih tanda silang ya, karena yang dilanggar itu tidak boleh dilakukan. Dan yang terpenting jangan lupa dikasih nama ya anak-anak ya. Belajar menulis nama sendiri. Berlatih setiap hari menulis nama sendiri. Sampai kalian jadi hafal ada huruf apa saja di nama kalian, bagaimana cara menulisnya. Ya, semangat! Nah, itu dia pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Voice note-nya juga Ibu tunggu ya, dikirim ke nomor Ibu. Jangan lupa untuk kirim voice note-nya. Nah, dengan demikian pelajaran kita hari ini selesai. Kita baca doa akhir majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.